Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam Kitabul Hajj, yaitu kitab tentang haji. Bab yang ke-49 yaitu bab istihbabu taqdimi daf'in dha'afah minan nisa wa ghairihinna min Muzdalifah ila Mina fi awakhiril layali qabla zahmatin nas. Istihbabu al-muqfi li ghairihim hatta yusallu as-subha bi Muzdalifah. Yaitu bab yang menjelaskan tentang disunnahkannya mendahulukan orang-orang yang lemah dari kalangan wanita dan juga selain mereka untuk bertolak dari Muzdalifah menuju Mina di akhir malam sebelum terjadi zahmah atau keramaian manusia, dan dianjurkan atau disunahkan untuk tetap tinggal di Muzdalifah bagi selain mereka hingga mereka sholat subuh di Muzdalifah. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab sebelumnya sudah kita jelaskan, yaitu jemaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah setelah mereka wukuf di Arafah, maka mereka pergi menuju Muzdalifah dan mereka melakukan sholat maghrib dan isya jamak takhir di Muzdalifah. Kemudian juga sudah disebutkan pada bab sebelumnya tentang bagaimana Nabi SAW itu mempercepat sholat subuh di Muzdalifah. Itu maksudnya sholat subuhnya di awal waktu ketika tanggal 10 Zulhijjah tersebut. Kemudian bab ini menyebutkan pengecualian di mana Nabi sendiri itu sholat subuh di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah dan sholat di awal waktu. Tetapi pada bab yang ke-49 ini ada pengecualian, di mana di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, beliau memberikan judul disunnahkan. Istihbab artinya disunnahkan untuk mendahulukan orang-orang yang lemah dari kalangan wanita dan juga selain mereka untuk bertolak meninggalkan Muzdalifah sebelum salat subuh. Di akhir malam, sebelum salat subuh, sebelum terjadi keramaian manusia. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama yang dipilih oleh Imam Nawawi. Sebagian ulama membolehkan meninggalkan Muzdalifah di pertengahan malam. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini dan juga Imam Muslim membawakan hadis-hadis di sini, yaitu dianjurkannya untuk meninggalkan Muzdalifah pada akhir malam atau lebih tepatnya nanti yaitu pada waktu sahur. Tapi bagi siapa? Bagi para wanita dan orang-orang yang lemah, mungkin orang tua dan sebagainya, atau yang sakit. Adapun selain mereka disunnahkan untuk tetap tinggal di Muzdalifah sampai sholat subuh berjamaah di Muzdalifah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ista'dzanat Saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah tadfa'u qablahu wa qabla hatmatin nas wa kanat imra'atun thabitah yaqulu Qasim
والثبطة الثقيلة قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي min mafrahin bihi. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Saudah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertolak dari Muzdalifah pada malam. Pada malam itu Saudah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertolak dari Muzdalifah atau meninggalkan Muzdalifah mendahului beliau, mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendahului keramaian atau kerumunan manusia. Di mana disebutkan oleh Aisyah dan Saudah adalah seorang wanita yang sabitoh, yang lambat jalannya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan izin kepada beliau. Maka Saudah pergi sebelum Nabi meninggalkan Muzdalifah. Adapun Nabi tetap bersama kami sampai sholat subuh dan kami keluar bersama beliau. Kata Aisyah, sungguh benar-benar aku meminta izin kepada Rasulullah SAW sebagaimana Saudah, kemudian aku pergi meninggalkan Muzdalifah dengan izin Rasul, itu lebih aku cintai daripada hal-hal yang lain yang menggembirakan, kata Aisyah. Maka dalam hadis ini Aisyah memberitakan kepada kita bahwasanya Saudah istri Nabi SAW itu ya Saudah binti Zam'ah, yaitu istri Nabi yang pertama kali beliau nikahi setelah Khadijah meninggal. Setelah Khadijah meninggal, maka wanita yang pertama kali dinikahi oleh Nabi adalah Saudah binti Zam'ah. Kemudian setelah itu baru Aisyah. Dan beliau sudah tua. Saudah ini sudah tua. Di mana Aisyah mengatakan Saudah minta izin kepada Nabi SAW untuk pergi meninggalkan Muzdalifah sebelum Nabi keluar dari Muzdalifah. Dikarenakan beliau dikatakan oleh Aisyah perempuan yang sabit, yang lambat, mungkin sudah tua, lambat jalannya. Kemudian Aisyah mengatakan, kalau seandainya aku minta izin juga bersama Saudah pada malam itu, pada waktu itu, tentu aku lebih gembira, lebih senang daripada kesenangan yang lain, kata Aisyah. Dalam riwayat yang lainnya juga dari Aisyah, kata Aisyah, qalat kanat Saudatu imra'atun dhakhmah thabitah. Fasta'dzana Rasulullah SAW an tafidhu min jam'in bilailin fa'adzina laha. Faqalat Aisyah falaitani kuntu ista'dzantu Rasulullah SAW kama ista'dzanathu Saudah. Makanat Aisyah la tufidu illa ma'al imam. Aisyah mengatakan Saudah adalah seorang wanita yang besar, mungkin badannya besar dan juga lambat jalannya, maka beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk pergi meninggalkan Jam'in, ya. Jam'in nama lain dari Muzdalifah. Kita perlu tahu bahwasanya Muzdalifah itu namanya ada beberapa macam. Disebut Jam'in, disebut juga Masy'aril Haram, Masy'aril Haram, ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an. Dan juga namanya Muzdalifah. Bahwasanya Saudah meminta izin kepada Nabi SAW meninggalkan Muzdalifah pada malam. Maka Nabi mengizinkan beliau. Aisyah mengatakan, kalau seandainya aku dulu meminta izin kepada Nabi SAW sebagaimana Saudah, maka tentu itu lebih baik, kata Aisyah. Di mana Aisyah ketika itu tidak meninggalkan Muzdalifah kecuali bersama imam, yaitu bersama Rasulullah. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan wadittu anni kuntu ista'dzantu Rasulullah SAW kama ista'dzanathu Saudah
fa usalli subha bi Mina fa armil al-jamrata qabla an ya'tiyan nas. Faqila li Aisyah fa kana Saudatu ista'dhanathu fa qalat na'am innaha kanat imra'atun thaqilah thabitah. Ista'dzana Rasulullah SAW fa adzina laha. Aisyah mengatakan, aku ingin meminta izin kepada Nabi SAW sebagaimana yang dilakukan oleh Saudah. Kemudian aku sholat subuh di Mina, kemudian aku melontar jamarah sebelum datang manusia yang banyak, sebelum datang kerumunan orang, keramaian orang. Maka Aisyah ketika itu seperti ya lebih kurang menyesali, ya, kenapa tidak minta izin bersama Rasul kepada Rasul untuk keluar bersama Saudah. Apa tujuannya? Supaya bisa melontar jamarah tidak berdesakan dengan sahabat yang lain yang banyak. Artinya tidak mendapati kerumunan orang. Kemudian dikatakan kepada Aisyah, apakah Saudah minta izin? Iya, kata Aisyah. Beliau adalah seorang wanita yang beliau lambat, maka Nabi mengizinkannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abdullah Maula Asma, Abdullah Maula Asma binti Abu Bakar, qalat li Asma wa hiya inda daril Musdalifah, hal ghaba al-qamar? Qultu la, fa sallat sa'atan thumma qalat ya bunay hal ghaba al-qamar? Qultu na'am. Qalat irhal bi, fartahalna hatta ramatil jamrah thumma sallat fi manziliha fa qultu la ayhanta laqad ghallasna. Qalat kalla ay bunay inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam adina lidh-dhu'un. Hadis ini dari Abdullah Maula Asma, beliau mengatakan, sesungguhnya Asma berkata kepadaku ketika beliau berada di tempat beliau ketika di Musdalifah. Beliau bertanya, apakah bulan sudah tenggelam? Ini Asma bertanya kepada budaknya, apakah bulan sudah tenggelam? Maka aku mengatakan tidak atau belum. Maka kemudian beliau salat malam. Kemudian setelah itu Asma bertanya lagi, ai bunai, wahai anakku. Ini beliau sampaikan kepada budaknya, apakah bulan sudah tenggelam, sudah tidak kelihatan? Maka aku mengatakan iya, sudah. Maka Asma mengatakan, ayo kita berangkat. Maka kemudian kami pergi meninggalkan Musdalifah sampai Asma melontar jamrah. Kemudian beliau setelah itu pergi ke tempat tinggal beliau atau kemah atau tenda beliau di Musdalifah, di Mina, kemudian sholat di situ. Kemudian aku mengatakan, sesungguhnya kita sudah terlalu pagi ini. Maksudnya kata budaknya, ini terlalu pagi kita. Kata Asma, tidak. Sesungguhnya Nabi SAW memberikan izin kepada adzu'un. Adzu'un artinya para wanita. Yaitu memberikan izin kepada wanita untuk meninggalkan Musdalifah sebelum subuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ibn Syawwal, akhbarahu annahu dakhala ala ummi Habibah fa akhbaratuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha biha min jam'in bilailin. Dari seorang tabi'in yang bernama Ibn Syawwal, beliau memberitahukan bahwasanya beliau pernah menemui Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Maka Ummu Habibah memberitahukan kepada beliau bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Ummu Habibah untuk keluar dari Jam'in, dari Musdalifah pada malam hari. Dalam riwayat yang lain juga dari Ummu Habibah, qalat kunna naf'aluhu ala ahdi Nabi SAW nughallisu min Jam'in ila Mina. Ummu Habibah mengatakan, sungguhnya kami sudah melakukan itu dulu di zaman Nabi SAW, di mana kami meninggalkan Musdalifah
pergi berangkat menuju Mina pada waktu masih gelap. Riwayat selanjutnya dari Ubaidillah bin Abi Yazid qala sami'tu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thaqal ay au qala fi dha'afah min jam'in bilailin. Dari Ubaidillah bin Abi Yazid beliau berkata, aku mendengar Abdullah bin Abbas berkata bahwasanya aku pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menemani orang-orang yang lemah untuk pergi meninggalkan Muzdalifah pada malam hari. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas mengatakan, ana mimman qaddama Rasulullah SAW fi dha'afati ahlihi. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku termasuk orang-orang yang Nabi SAW dahulukan untuk pergi bersama orang-orang yang lemah dari kalangan keluarga beliau. Kemudian juga riwayat dari Abdullah bin Abbas qala ba'atha bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaharin min jam'in fi thaqali Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam qultu abala wa ka'anna Ibnu Abbas qala ba'atha bi bilailin tawilin qala la illa kadzalika bisaharin qultu lahu faqala Ibnu Abbas ramaina al-jamra qabla al-fajri wa aina shallal fajr qala la illa kadzalik. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah mengutusku pada waktu sahar. Nah, di sini riwayat Abdullah bin Abbas itu lebih memberikan rincian, yaitu bisaharin, yaitu Nabi SAW mengutusku pada waktu sahur. Waktu sahur adalah akhir malam. Min jam'in, dari Muzdalifah. Fi thaqali nabiyillah, yaitu untuk menemani orang-orang yang lemah di antara dari keluarga Nabi SAW. Kemudian perawi bertanya, yaitu Atha bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah itu pada waktu malam yang panjang? Tidak. Tetapi itu terjadi pada waktu sahur. Maka di sini hadis Abdullah bin Abbas lebih menjelaskan bahwasanya orang-orang yang dibolehkan untuk pergi dari Muzdalifah itu adalah waktunya adalah pada waktu sahur. Dan tadi sudah disebutkan hadis Aisyah, hadis Ummu Habibah bahwasanya siapa saja yang boleh meninggalkan Muzdalifah pada waktu sahur atau sebelum subuh yaitu para wanita. Dan juga orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang lemah. Boleh mereka duluan meninggalkan Muzdalifah menuju Mina, kemudian langsung melontar jamrah sebelum jemaah haji yang lain melakukan melontar jamrah. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini disebutkan hadis dari Abdullah bin Umar. Bahwasanya kana Abdullah bin Umar yuqaddimu du'afata ahlihi fayaqifuna indal masy'aril haram bil Muzdalifah bil lail fayadhkuruna Allah ma badalahum thumma yadfa'una qabla an yaqifa al imam wa qabla an yadfa faminhum man yaqdamu mina li salatil fajri wa minhum man yaqdamu ba'da dhalik fa idza qadimu ramaw al jamrah wa kana Ibnu Umar yaqul arkhasa fi ulaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar itu senantiasa beliau mendahulukan orang-orang yang lemah dari keluarga beliau untuk meninggalkan Muzdalifah pada malam hari. Maksudnya adalah tadi sebelum subuh. Pada waktu sahur, ya, di akhir malam, sepertiga malam yang akhir. Maka mereka berzikir di Muzdalifah. Setelah itu mereka pergi sebelum imam sholat, sebelum imam meninggalkan Muzdalifah. Sebagian mereka itu mendatangi Mina dan ketika itu sampai ketika sholat subuh. Sebagian mereka ada yang mendatangi Mina setelah subuh. Dan ketika mereka mendatangi Mina, mereka langsung melontar jamrah.
Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW memberikan rukhsah keringanan kepada mereka itu. Yaitu apa? Bahwasanya para wanita dan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah tua renta, maka dibolehkan mereka untuk meninggalkan Musdalifah di waktu sahur atau sepertiga malam yang akhir sebelum sholat subuh. Dan dibolehkan juga, termasuk di sini juga dibolehkan orang yang menemani mereka. Yang menemani di sini Abdullah bin Abbas masih muda, masih kuat, tapi disuruh oleh Nabi untuk menemani. Di sini misalnya di zaman kita mungkin para dokter misalnya yang menemani orang-orang yang sudah tua itu juga dibolehkan. Karena mereka menemani. Walaupun mereka kuat, tapi mereka termasuk yang menemani. Di sini dibolehkan untuk meninggalkan Musdalifah sebelum sholat subuh. Kemudian juga tadi disebutkan setelah mereka sampai di Musdalifah, di Mina, apa yang mereka lakukan pertama kali? Maka para ulama menjelaskan langsung melontar jamrah Aqabah. Itu yang paling utama. Jadi tiba di Mina langsung melontar jamrah Aqabah. Sebagaimana dilakukan oleh Asma tadinya. Dalam hadis tadi disebutkan Asma, beliau datang ke Musdalifah langsung melontar jamrah Aqabah, kemudian setelah itu baru sholat subuh. Menunjukkan bahwasanya beliau berangkat dari Musdalifah lebih cepat. Artinya memang di akhir malam, di sepertiga malam yang akhir, kemudian beliau langsung melontar jamrah, kemudian sholat subuh di tempatnya. Ini tujuannya, ini adalah rukhsah. Sebagaimana Abdullah bin Umar mengatakan tadi, ini rukhsah yang Rasulullah SAW berikan kepada para wanita, orang tua, dan orang-orang yang lemah, misalnya di orang yang sakit dan sebagainya. Mereka duluan datang ke Mina, meninggalkan Musdalifah sehingga mereka bisa langsung melakukan melontar jamrah Aqabah. Di mana pada tanggal 10 tersebut adalah yang dilakukan oleh jemaah haji adalah melontar jamrah Aqabah saja. Kemudian setelah itu, sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamrah itu ada 3, yaitu jamratul sughra, wusta, dan Aqabah. Maka pada tanggal 10 jemaah haji hanya melontar jamrah Aqabah saja. Kemudian setelah itu mereka bercukur, kemudian mereka menyembelih hewan kurban, kemudian ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kemudian kembali ke Mina. Bab selanjutnya bab ramyul jamrah Aqabah min batnil wadi. Wa takunu maka'an yasarihi wa yukabbiru ma'a kulli hasatin. Yaitu bab tentang melontar jamrah Aqabah min batnil wadi, yaitu dari lembah, dari tempat yang rendah di depan jamrah Aqabah, dan orang yang melontar jamrah menjadikan Makkah sebelah kirinya dan Mina sebelah kanannya, dan kemudian wa yukabbir ma'a kulli hasa, dan dia bertakbir setiap kali melempar kerikil tersebut, setiap kali melempar kerikil. Hadis dari Abdurrahman ibn Yazid, qala rama Abdullah bin Mas'ud jamratal Aqabah min batnil wadi bisab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin. Abdurrahman ibn Yazid beliau mengatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala itu melontar jamrah Aqabah min batnil wadi, yaitu di tempat yang agak rendah, bisab'i hasayat, dengan 7 kerikil, yukabbir ma'a kulli hasa, di mana beliau bertakbir setiap kerikilnya. Setiap kerikil yang dilempar maka beliau bertakbir. Berarti 7 kali takbir. Qala faqila lahu inna unasan yarmunaha min fawqiha, faqala Abdullah bin Mas'ud hadza walladzi la ilaha ghairuh maqamu alladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ada sebagian manusia yang mereka melontar jamrah Aqabah dari atas, dari sisi atas, dari arah atas, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini demi jiwa
demi yang tidak ada sembahan selainnya, yaitu demi Allah. Ini adalah tempat di mana orang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah melempar, yaitu maksudnya Rasulullah. Ini adalah tempat saya ini melontar ini, disinilah tempat orang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah. Siapa yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah? Rasulullah maksudnya. Ini adalah tempat di mana Rasulullah melontar jamrah, maka ikuti, maka di situ juga kita melontar. Hadis selanjutnya dari A'mash, qala sami'tul Hajjaj ibn Yusuf yaqul wa huwa yakhutubu 'alal mimbar, aliful Qur'an kama allafahu Jibril. As-suratu allati tudhkaru fiha al-Baqarah wa suratu allati yudhkaru fiha an-Nisa wa suratu allati yudhkaru fiha Ali Imran. Qala falaqitu Ibrahim fa akhbartuhu biqawlihi fasabbahu wa qala haddatsani Abdurrahman bin Yazid annahu kana ma Abdullah bin Mas'ud fa ata jamratal aqabah fastabtana al-wadi fasta'radaha faramaha min batnil wadi bi sab'i hasayatin yukabbir ma'a kulli hasatin. Qala faqultu ya Aba Abdurrahman inna an-nasa yarmunaha min fawqiha. Faqala hadha walladhi la ilaha ghairu maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Dalam riwayat yang lain qala sami'tul Hajjaj yaqul la taqulu suratul Baqarah. Hadis ini dari A'mash, beliau mengatakan saya mendengar Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur Irak ketika itu, berkhutbah di atas mimbar dengan mengatakan bahwasanya hendaknya kalian menyebut Al-Quran sebagaimana menyebutnya Jibril, suratan, yaitu surah allati tudhkaru fiha Al-Baqarah wa surah allati yudhkaru fiha An-Nisa, yaitu surat yang disebutkan di dalamnya Al-Baqarah, surat yang disebut di dalamnya An-Nisa, surat yang disebut di dalamnya Ali Imran. Maksudnya apa? Hajjaj bin Yusuf ini mengatakan, dan ini pendapat sebagian para ulama, tapi pendapat itu lemah, yaitu sebagian ulama, yaitu di sini Hajjaj bin Yusuf mengatakan tidak boleh kita menyebut suratul Baqarah atau surah An-Nisa, surah Ali Imran. Kita hanya boleh menyebut surah yang disebut di dalamnya, yang disebutkan di dalamnya Al-Baqarah. Sebab kan arti Al-Baqarah itu apa? Sapi betina. Yang disebut surat sapi betina, nah itu maksudnya. Surat An-Nisa, surat wanita. Itu maksudnya. Jangan menamakan surat itu dengan begitu, itu maksudnya. Tapi sebutkan apa? Surat yang di dalamnya disebutkan tentang kisah Al-Baqarah, itu maksudnya. Maka di sini apa? Sebagian ulama mengatakan itu. Tapi apa pendapat itu ditolak? Kenapa? Karena hadis ini di sini disebutkan, aku kata A'mash bertemu dengan Ibrahim. Maka aku sampaikan berita tersebut. Maka beliau mengingkarinya dan beliau mengatakan sesungguhnya aku mendengar Abdurrahman bin Yazid mengatakan bahwasanya beliau bersama Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud itu melempar jamrah Aqabah, maka kemudian beliau melemparnya dari wadi, dari lembah. Kemudian beliau melempar dengan 7 kerikil, setiap kerikil beliau bertakbir. Kemudian aku katakan bahwasanya sebagian manusia melempar dari arah atas. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan bersumpah demi Allah yang tidak ada sembahan selainnya. Ini adalah tempat yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah. Ini adalah tempatnya Rasulullah. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud yang beliau sahabat itu menamakan langsung surah Al-Baqarah. Beliau langsung menyebut surah Al-Baqarah. Berarti apa? Boleh menyebutkan nama surah Al-Baqarah. Tidak ada larangan dalam hal ini. Faedah dari hadis ini semua bahwasanya seorang yang melakukan ibadah haji, jemaah haji, ketika di tanggal 10 Zulhijjah, mereka yang dilakukan oleh jemaah haji adalah melontar jamrah Aqabah saja.
Kemudian dari mana melontar jamrah? Yaitu melontar jamrah menghadap jamrah itu sendiri. Di mana Mekah di sisi kirinya, sedangkan Mina di sisi kanan dan menghadap ke jamrah. Dan memang semua orang seperti itu melakukan di zaman kita. Gak mungkin melawan arah. Di mana seorang ketika melontar jamrah menghadap jamrah tersebut, di mana Mekah sebelah kirinya, kemudian Mina di sebelah kanan. Kemudian melontar jamrah itu dengan 7 kerikil. 7 kerikil. Nanti akan disebutkan sebesar apa kerikilnya. 7 kerikil dan melontar jamrah itu satu-satu. Setiap kerikil membaca takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti 7 kali takbir. Maka sebagian ulama mengatakan apa? Kalau ada orang yang langsung aja 7 kali, 7 kerikil dilemparnya aja semua. Langsung. Sebagian ulama mengatakan enggak sah. Sebagian ulama mengatakan apa? Baru sekali dia berarti melontar jamrah. Ini kalau ada mungkin kadang sebagian orang itu melempar itu karena rame. Ya sudahlah, lama banget katanya. Lempar aja semua sekalian. Salah. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Sebagian ulama mengatakan baru sekali, berarti dia dihitung sekali baru melontar jamrah. Maka yang benar adalah dia melontar satu-satu. Dan yang paling penting adalah melontar itu bukan mengenai tiang itu, tapi apa? Masuk ke dalamnya, ke dalam jamrah. Bukan harus dilempar kuat-kuat sehingga harus apa? Kena tiang itu. Tidak, yang penting masuk ke dalam lingkaran. Itu yang perlu dipahami. Maka ini melontar jamrah tidak sekaligus, tapi satu-satu, kemudian setiap kali melontar dengan bertakbir. Kemudian bab selanjutnya istihbabu ramil jamrah aqbah yauman nahri raqiban wa bayanu qaulihi sallallahu alaihi wasallam lita'khudhu manasikakum. Imam Nawawi menyebutkan disunnahkan melontar jamrah pada hari Yaumun Nahar pada tanggal 10 Zulhijjah raqiban dengan mengendarai kendaraan. Dan penjelasan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam lita'khudhu manasikakum. Hendaknya kalian mengambil manasik kalian dariku. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah yaqul ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yauman nahri wa yaqul lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Jabir mengatakan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melontar jamrah di atas kendaraan beliau pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hendaknya kalian mengambil manasik kalian. Maksudnya agar kalian mengikuti manasik kalian itu seperti yang aku lakukan. Karena aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak berjumpa dengan kalian setelah haji ini. Riwayat selanjutnya dari Ummu Husain qalat qala sami'tuha dari Yahya bin Husain an jaddatihi Ummu Husain qala sami'tuha taqul hajjatu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada fara'aitu hina rama jamratal aqabah wa ansarafa wa huwa ala rahilatihi wa ma'ahu Bilal wa Usama ahaduhuma yaqudu bihi rahilatahu wal akhar rafi'un thawbahu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minasyams faqala Rasulullah faqala Rasulullah SAW qawlan kathiran thumma sami'tuhu yaqul in ummira alaikum abdun mujadda'un hasibtuha qalat aswad yaqudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Hadis dari Yahya bin Husain dari nenek beliau Ummu Husain. Beliau mengatakan saya mendengar dia berkata yaitu neneknya neneknya Husain Yahya bin Husain mengatakan neneknya dari Yahya mengatakan aku berhaji bersama Rasulullah SAW haji wada
Maka aku melihat Rasulullah SAW ketika itu melontar jamarah. Dan beliau setelah melontar itu pergi. Dan beliau ketika itu berada di atas kendaraan beliau. Dan bersama beliau Bilal dan Usama. Salah seorang di antara mereka berdua memegang tali unta Nabi. Dan yang lain mengangkat pakaiannya untuk melindungi Rasulullah SAW dari matahari, dari panas matahari. Kemudian Nabi SAW mengatakan perkataan yang banyak sekali. Yang mana diantaranya yang aku dengar, kata Ummu Husain, yaitu kalau seandainya kalian diperintah atau yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya yang cacat, dan aku mengira beliau juga mengatakan hitam, yang dia berhukum dengan kitab Allah, maka hendaknya kalian taat dan kalian dengar dan kalian taat kepadanya. Dalam hadis ini disebutkan, tadi pertama dari hadis Jabir, bahwasanya Nabi SAW itu, kata Jabir, ketika melontar jamarah itu dengan kendaraan beliau. Maka di sini Imam Nawawi mengatakan dianjurkan. Tapi tentunya di zaman sekarang nggak mungkin seorang melontar jamarah dengan kendaraan, nggak mungkin. Semuanya pasti dengan jalan kaki, karena nggak mungkin. Maka di sini tentunya Rasulullah SAW ketika itu menunjukkan, kata para ulama, beliau dari Muzdalifah langsung ke Jamarah, langsung dengan kendaraan beliau langsung melontar jumroh. Ini menunjukkan bahwasanya beliau melakukan yang pertama kali ketika sampai di Mina, yaitu melontar Jamarah. Jadi beliau tidak turun dulu dari kendaraan, tidak, tapi beliau saking beliau ingin cepat melontar Jamarah, maka beliau dari Muzdalifah ke Mina langsung menuju Jamrah Aqabah, langsung melontar jamrah di atas kendaraan beliau. Tentunya Nabi di atas kendaraan tujuannya sebagaimana sebelumnya juga sudah kita sebutkan, agar para sahabat melihat bagaimana beliau melontar. Karena yang melihat beliau sangat banyak. Ya, kita bisa bayangkan para sahabat di zaman dahulu itu berhajinya imamnya cuma satu, yaitu Rasulullah SAW ketika haji wada. Yang diikuti cuma satu. Semua orang, seluruh mata tertuju kepada Rasulullah. Bagaimana Rasul melakukan? Begitu juga di zaman para khalifah. Amirul Haji itu satu cuma. Yang memimpin haji satu. Tapi kalau zaman kita nggak mungkin, sudah macam-macam. Setiap negara ada amirnya, bahkan setiap kloter semua ada macam-macam. Dan ya subhanallah di zaman kita banyak terjadi perselisihan kadang. Satu kloter beda-beda kadang sudah. Alhamdulillah. Ibadah haji udah macam-macam. Padahal mestinya satu imam saja diikuti semua. Kita bisa bayangkan itulah haji yang afdal, yang paling utama. Sama seperti sholat. Imamnya satu, semua gerakan, semua sama. Maka haji bersama Rasul yang paling utama. Di mana semua orang, seluruh mata melihat kepada Rasul. Makanya Nabi di atas kendaraan. Agar orang semua melihat. Agar semua orang meniru Nabi SAW. Ya idealnya seperti itu haji. Tapi kan nggak mungkin ya zaman itu. Bagaimana semua orang mengikuti satu orang. Nggak mungkin. Kita katakan jangankan seperti itu. Satu kloter aja sekarang udah beda-beda sudah. Ada macam-macam sudah pendapatnya. Tentunya seorang yang diberikan amanah menjadi pemimpin, itu dia bertanggung jawab. Bagaimana dia membimbing jemaahnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan dia diajarkan oleh Nabi SAW. Maka di sini Rasulullah SAW, kata Jabir, itu melontar jamarah di atas kendaraan beliau, agar seluruh sahabat melihat. Kemudian juga Nabi SAW, kata Ummu Husain, itu Ummu Husain melihat ada Bilal dan Usama. Salah seorang di antara mereka memegang tali kekang, tali unta Nabi.
Satu lagi yaitu memegang kain untuk menghalangi panas matahari, yaitu menjaga Nabi dari panas matahari. Dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwasanya boleh orang yang sedang berihram itu memakai sesuatu yang bisa menahan dia dari panas matahari. Tentunya kita semua mengetahui orang yang berihram nggak boleh pakai peci, penutup kepala. Ini bagi laki-laki nggak boleh. Tapi di sini boleh dia memakai sesuatu yang tapi tidak lengket dengan kepalanya. Seperti apa? Kalau zaman sekarang kita payung misalnya. Sebagaimana tadi ini dalil bahwasanya sahabat Nabi Bilal atau Usamah salah seorang di antara mereka yang memegang kain untuk apa? Untuk menahan atau menjaga tubuh Nabi dari panas. Jadi seperti ada yang memegang kain tersebut untuk supaya Nabi SAW tidak kepanasan. Maka ini dibolehkan dan ini menjadi salah satu dalil bahwasanya boleh orang yang berhaji dia memakai payung dan sebagainya, atau dia berada di bawah pohon misalnya yang rindang ketika dia memakai pakaian ihram, atau dia berada di bawah kendaraan misalnya. Di dalam kendaraan boleh. Adapun dia memakai sesuatu kain yang lengket di kepalanya, menutupi kepalanya langsung, lengket, itu enggak boleh. Kemudian faedah dari hadis ini juga tadi disebutkan bahwasanya Nabi, kata Ummu Husain, menyebutkan perkataan yang banyak yang beliau sempat dengar adalah di antara perkataan Nabi, kalau seandainya ada di antara kalian dipimpin oleh seorang budak, walaupun budak itu cacat dari bagian tubuhnya ataupun hitam, maka selama dia berhukum dengan hukum Allah, maka kemudian wajib kita mentaatinya. Fasma'u lahu ati'u yaqudukum bi kitabillah. Dia berhukum dengan kitab Allah, kemudian fasma'u lahu ati'u, yaitu dengar dan taat. Maka ini kewajiban kepada kita sebagai orang yang dipimpin atau rakyat untuk taat kepada pemimpin selama yang dia perintahkan tidak bertentangan dengan kitab Allah, tidak bertentangan dengan syariat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.